Selamat malam. Apa kabar? Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat kita semua. Baik, terima kasih. Selamat datang di acara The Motivator, di mana dalam acara The Motivator ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan bertumbuh bersama-sama, dan kita akan berhasil bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Selamat datang di Studio 1O Channel, di mana ya dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita membuang apa yang disebut dengan mental block atau penghambat mental di pekerjaan khususnya, dalam karir kita. Selama ini ya kita banyak sekali mengalami hambatan mental atau katakanlah ada yang menyebut internal teroris. Teroris yang ada dalam diri kita. Ya, kalau teroris di luar sana yang hancur adalah gedung-gedung. Tapi ya dalam hal penghambat mental atau internal teroris yang hancur adalah diri kita sendiri. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal supaya karir kita mulus, supaya kita bisa mencapai karir yang kita inginkan, kita bisa bekerja secara maksimal, kita bisa berkarya dan bermakna lebih baik lagi, bermanfaat buat lebih banyak orang. Pada kesempatan kali ini, ya, tadi saya sampaikan bahwa ternyata pada saat kita bekerja, pada saat kita meniti karir kita, ternyata banyak sekali hambatan. Tetapi hambatan yang paling besar adalah hambatan dalam diri kita, yang disebut dengan penghambat mental. Nah, saya mau sampaikan sama Anda bahwa banyak sekali orang di luar sana tidak berhasil mencapai karir yang diinginkan, ya. Jalannya begitu bergelombang, ya, ternyata hambatan terbesar dalam diri, bukan dari luar. Tetapi pada kesempatan kali ini saya juga akan berikan gambaran sama Anda bahwa hambatan memang ada dua, baik dalam diri maupun di luar dari diri kita. Nah, bagaimana sih kita mengatasinya? Yang pertama, ya, ada orang yang berpikir bahwa hambatan mental terbesar adalah, Pak, saya itu kalau bekerja, ya, saya ini di antara rekan kerja saya, itu saya paling muda, Pak. Jadi usia saya, Pak, yang lain sudah senior, Pak, ya. Sehingga kayaknya saya untuk berhasil, kayaknya kok berat gitu. Saingan saya ini, ya, udah usianya sudah matang, sedangkan saya masih sangat muda, ya. Atau mungkin ya Anda berpikir, Pak, saya sudah paling senior nih, kayaknya untuk niti karir lagi nggak mungkin lagi. Gitu. Teman-teman ini muda-muda semua gitu. Ya, mungkin Anda berpikir gitu. Faktor usia itu yang pertama, menjadi penghambat mental. Betul apa tidak? Yes, betul? Ya, Anda mungkin berpikir begitu. Karena saya terlalu muda, Pak. Ya, ini udah makan asam garam, Pak, kayaknya untuk promosi ya dia duluan, saya kayaknya nggak mungkin gitu. Siapa yang bilang? Ya, saya mau berikan sebuah gambaran sama Anda. Ya, di luar sana banyak sekali orang-orang yang usianya masih sangat muda, tapi justru sukses luar biasa. Di karir dia, di pekerjaan dia. Rata-rata usia berapa di sini? Masih sangat muda saya lihat. Berapa usianya? 22 tahun, usia yang masih sangat-sangat muda. Ya, bukan berarti di 22 tahun Anda tidak bisa berhasil. Peluang Anda sangat-sangat besar. Yang sudah lebih senior Bapak umurnya berapa? 35 tahun. Bukan berarti ya Anda 35 tidak bisa berhasil, bukan. Bahkan ada umurnya 45 tahun masih bisa sukses loh, Pak. Masih bisa berkarir sangat luar biasa. Kalau Anda yang katakanlah usianya sudah matang, harusnya Anda berpikir bahwa, oh iya, saya udah matang sekarang. Memang saya lebih tua dari teman-teman saya. Tetapi, ya, saya lebih banyak pengalaman berarti. Ya, saya lebih banyak pengalaman, saya lebih banyak pengetahuan saya, ya, saya lebih dewasa dalam berpikir, harusnya saya bisa jauh lebih berhasil. Sebaliknya, kalau Anda yang merasa masih muda, atau bahkan saya terlalu muda, saya nggak bisa berhasil, harusnya itu dirubah pola pikir Anda. Ya, Anda harus mengatakan bahwa justru saya muda, kesempatan saya masih panjang. Betul apa tidak? Yes. Justru karena muda usia Anda, maka peluang Anda masih panjang. Masih banyak hal yang bisa Anda lakukan, ya, supaya Anda bisa meraih karir impian Anda. Setuju nggak? Yes.
Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, berikutnya hambatan mental yang kedua yang tidak kalah penting, yang sering kali terjadi, ya, yang menghambat diri kita adalah Anda sering mengatakan, Pak, saya nggak mungkin Pak dipromosikan jadi manajer. Kenapa enggak? Karena pendidikan saya rendah, Pak. Teman-teman sudah S1 semua. Bahkan S2, S3, STLR. Nggak mungkin saya sukses. Karena pendidikan saya rendah. Siapa bilang? Saya kenal seorang teman yang sekarang beliau menjabat sebagai salah seorang general manager di sebuah perusahaan besar. Ya, sekarang beliau sedang keliling Eropa. Beliau pendidikannya hanya S3, SD, SMP, SMA. Oke? Ya. Jadi pendidikan bukan penghambat dalam karir Anda. Ya. Pengalaman itu menjadi hal yang sangat penting. Teman saya kenapa dia bisa menjadi seorang GM? Bahkan mungkin nantinya kandidat menjadi seorang director mungkin. Padahal hanya S3 alias SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena dia meyakini, dia mengamini diri dia bahwa pendidikan jadi penghambat. Justru itu memicu diri dia untuk dia menjadi lebih berhasil. Ya, dia tingkatkan potensi dia belajar terus yang sifatnya informal, kemudian dia terjun, dia tantang diri dia untuk melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan, sehingga dia menjadi seperti sekarang. Ya, berikan prestasi yang terbaik Anda di atas teman Anda yang rata-rata. Kalau Anda prestasi yang terbaik, orang tidak akan lihat lagi sekolah Anda. Ya, tidak akan melihat lagi pendidikan Anda apa. Tapi akan lihat siapa Anda, prestasi Anda seperti apa. Pendidikan pengaruhnya ternyata dalam keberhasilan, khususnya di karir, itu hanya 20%. 80% kecerdasan emosi Anda. Itulah kenapa banyak orang yang dia katakanlah hanya ya SMA tadi, tapi menjadi GM di sebuah perusahaan besar. Ya, mendapatkan reward penghargaan yang sangat luar biasa. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang berpikir, Pak, saya itu secara fisik lemah, Pak. Saya kalau harus lembur itu deg-degan. Ada yang merasa begitu? Wah, jangan Pak, jangan lembur, saya deg-degan, Pak. Saya ini kayaknya jantungan. Pak, kayaknya saya nggak bisa kalau malam itu sering gimana pusing kepala saya, Pak. Anda merasa fisik Anda menjadi penghambat. Betul apa tidak? Saya mau sampaikan sama Anda yang mungkin ya baik di studio maupun Anda di rumah, ya, kalau Anda merasa bahwa hambatan fisik ini menghalangi karir Anda, ya, menghalangi karir Anda untuk Anda bisa meraih keberhasilan, meniti karir secara maksimal, ketahuilah bahwa ternyata fisik ini hanya masalah pikiran saja. Pernah ada sebuah survei yang dilakukan bahwa ternyata orang masuk rumah sakit 70% ya itu bukan sakit secara fisik, Pak. Tapi sakit secara psikis. Anda pernah dengar kata sugesti ya? Ya, sugesti. Sekarang lagi tren lah. Dia meyakini bahwa wah, kalau saya datang ke Eyang ini nih, Eyang S gitu ya, nanti saya bakal kaya raya. Sugesti. Ya, kaya beneran nggak? Ya, sementara dikasih itu, Pak. Kasih motor, kasih mobil, tapi nggak tahu dari mana, betul nggak? Ya, tapi satu hal begini, ya, bahwa semua tergantung apa yang Anda pikirkan. Ya, ada sebuah, saya buktikan satu lagi bahwa begini. Ternyata banyak sekali orang yang sebenarnya tidak sakit secara fisik tapi secara psikis. Nah, oleh dokter dia diberikan obat, sebenarnya bukan obat yang sebenarnya,
Anda pernah dengar istilah efek placebo? Diberikan obat sebenarnya isinya hanya gula. Tapi dokter ini mengatakan kalau Anda, Ibu Ria, Anda minum obat ini, maka 3 kali sehari, ya cukup 2 hari aja Bu, Ibu akan sakit kepalanya hilang. Ibu akan sehat segar kembali. Diminum, dia mengamini itu betul Bu, sembuh. Yes, karena dia berpikir ini obatnya mujarab, dokter loh yang ngomong. Sugesti. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini menjadi hal yang sangat dahsyat yang akan menghambat Anda dalam karir Anda, ya. Buat Anda yang di rumah juga kalau Anda berpikir bahwa saya lemah secara fisik, saya sakit ini, sakit itu sehingga saya tidak bisa berkarir secara maksimal, ya ingat baik-baik. Semua tergantung dari pikiran Anda. Ya kalau Anda berpikir sehat, 50% dari diri Anda akan sehat. Itu. Berikan tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Baik, nah sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, oke silahkan. Dengan Mbak siapa? Anissa. Anissa, oke. Selamat malam Mas Edi. Ya, selamat malam. Saya tanyakan bagaimana cara agar saya bisa tampil prima dalam setiap pekerjaan saya. Tampil prima dalam setiap pekerjaan saya. Oke, pertanyaan sangat excellent, tepuk tangan dong buat Anissa. Oke ya. Wah, mentang-mentang tadi excellent Pak gitu. Jadi dia nanyanya gimana saya bisa tampil prima gitu. Kita kan manusia ya. Yang pasti ya ada capeknya, betul gak sih? Selalu prima terus. Selalu kuat terus. Bisa gak Mas? Gak mungkin. Pret gitu ya. Oke, kecuali minum jamu ya. Oh iya. Bisa gak? Yang ladies, yang wanita, bisa gak? Mbak, bisa gak? Gak bisa. Robot aja rusak juga gitu. Mobil aja pernah mogok juga gitu, perlu ke bengkel. Sebenarnya pertanyaan Anissa sangat luar biasa. Supaya kita bisa tetap prima terus, supaya excellent terus, pada dasarnya bisa. Dan sangat-sangat mungkin. Lah motivasi memang seperti itu, kadang up and down. Tapi bagaimana caranya Pak? Supaya terus kita prima. Saya mau tanya dulu sama Anda, ya, baik di sini maupun di rumah. Kira-kira pernah nggak melihat bahwa ada orang yang dalam kesehariannya kayaknya semangat terus gitu. Kayaknya kok prima terus gitu. Kayaknya nggak pernah loyo, ada nggak kira-kira? Inilah rahasianya sebenarnya. Ternyata ada orang-orang yang selalu di kondisi puncak atau kondisi prima. Apa yang disebut dengan state of excellence. Kondisi yang selalu prima, kondisi yang selalu berada di atas puncak gitu. Kayaknya semangat terus, kayaknya nggak pernah sedih, kayaknya nggak pernah loyo gitu ya. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Ya, ternyata ada. Nah, mereka tahu rahasianya. Rahasianya adalah begini ya. Awalnya adalah dari state ya. State ini adalah keadaan ya. Oke. Bahasa Indonesia state keadaan. Oke. Pada saat katakanlah setiap orang sebelum menjadi apa yang disebut dengan behavior ya. Behavior ini perilaku ya. Ini tergantung, jadi behavior atau perilaku ini tergantung dari keadaan dia, state dia sebelumnya. Maksudnya begini, kalau katakanlah state Anda, keadaan Anda sebelumnya adalah positif, kemungkinan besar perilaku Anda akan positif. Sebaliknya, kalau state Anda, keadaan Anda sebelumnya negatif, kira-kira perilaku Anda negatif juga. Contoh sederhana, misalnya begini, ya, suatu ketika Anissa ini pagi tadi itu baru dapat kabar dari bosnya, ternyata dia dapat bonus. Anissa, kamu dapat bonus ya hari ini 1 bulan gaji, plus gaji kamu naik 20%. Ya, kemudian ditelepon suaminya, aku udah siapin kado loh buat kamu. Happy nggak? Happy, state-nya positif. Betul? Kalau tadi kan happy beritanya ya. Kemudian dia dipanggil ke kantor, diomelin sama bosnya. Nisa, kamu ini gimana sih kerjaan gak becus? Gitu aja gak bisa. Kamu mau makan di sini tetap atau mau saya pecat? Kira-kira keluar dari kantor bosnya gimana?
Ya, manyun. Orang yang biasanya kenal baik aja, ya nggak disapa. Nah, sekarang begini, gimana caranya, ya saya kasih tahu rahasianya sekarang, gimana caranya apapun state Anda, kondisi Anda sebelumnya mau positif mau negatif, hasilnya tetap positif. Anda bisa robah ya pemikiran Anda begini. Anda ambil hikmahnya. See the bright side orang bilang. Ya, Anda bisa berpikir, Anda bisa bahkan mengatakan begini sama atasan Anda. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu sudah marahin saya loh Bu. Kalau Ibu nggak marahin saya Bu, ya saya nggak tahu kesalahan saya tidak bisa berkembang Bu. Nanti saya salah lagi. Makasih ya Bu ya. Nah, pikiran dan tubuh sebenarnya adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tetapi kalau Anda sadarin itu bahwa begini, ya ini ada yang disebut dengan pikiran ya, pikiran Anda. Anda yang harus dilakukan ternyata orang-orang yang berhasil, ya. Kalau tadi Ibu Ria mengatakan, kayaknya Pak Edi semangat terus. Siapa bilang Bu, saya juga manusia gitu ya. Bagaimana saya bisa memberikan semangat sama orang kalau saya sendiri loyo, betul nggak? Jadi saya berpikir, saya robah pikiran saya, mind saya. Life is a choice, hidup adalah pilihan. Dimulai dari pikiran Anda, ya. Oke, nah berikutnya, ya. Anda robah pikiran Anda. Kemudian, memang kalau merubah pikiran kita terhadap sesuatu yang negatif tidak mudah. Betul ya? Misalnya habis dapat berita, katakanlah duka misalnya. Ya. Kemudian Anda disuruh senyum gitu, susah nggak? Susah. Ya, oke. Nah, cara yang lebih mudah adalah Anda robah ya body language Anda, bahasa tubuh Anda. Bahasa tubuh Anda dan robah body language Anda. Jadi antara pikiran dan tubuh Anda, tubuh kita ini satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau tadi Anissa, Anda menanyakan bagaimana supaya tetap prima, itulah rahasianya. Terima kasih, sangat luar biasa, sangat excellent. Ya Anissa, tepuk tangan dong buat Anissa. Baik, nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya pemirsa di studio 1O Channel ataupun yang di rumah, ya saya akan lanjut lagi dari 3 tadi, ya penghambat mental. Yang pertama tadi secara mungkin faktor usia, ya ada yang berpikir terlalu muda, terlalu tua. Kemudian juga ada yang berpikir bahwa saya, apa tadi? Yang kedua, pendidikan saya rendah Pak, sehingga saya tidak bisa berhasil. Kemudian fisik. Kemudian yang keempat, ya Anda merasa bahwa Pak saya tidak bisa berhasil Pak dalam karir saya. Saya nggak mungkin Pak jadi manajer. Kok manajer? Serem Pak. Udah jadi staff aja Pak. Ya, yang mungkin Anda di bidang sales, waduh saya di sales aja Pak. Saya jualan aja. Ya, jadi pokoknya di level itu aja Pak. Kenapa? Karena Anda berpikir bahwa Pak saya nggak bisa ngomong. Oke. Saya mau tanya sama Anda semua, kira-kira ya Anda bisa ngomong apa enggak? Semua orang pada dasarnya bisa ngomong, betul ya? Bukan masalah bisa atau tidak, tapi berani atau tidak, mau atau tidak Anda untuk ngomong. Mbak siapa? Stasia, boleh ke depan, berikan tepuk tangan dong buat Mbak Stasia. Oke, ya. Nah, kalau Anda perhatikan Mbak Stasia, sebenarnya beliau ini gak ngomong pun, gak komunikasi sudah menarik, betul gak? Sebagai atasannya misalnya, ya Ibu Ria di sini mengatakan, Mbak Stasia, saya senang sekali dengan prestasi Anda, saya bangga sekali dengan Anda. Nah ini, cocok gak? Cocok. Matanya menghadap ke sana, kemudian intonasi suaranya semangat. Tapi seandainya begini, Mbak Tasya, saya tuh senang banget sama Mbak Tasya. Saya bangga. Sesuai nggak? Nggak sesuai, ya. Jadi komunikasi yang efektif. Ditambah yang ketiga, yang sangat efektif adalah bahasa tubuh, gerakan Anda, ya. Anda tadi mungkin orang lain tidak begitu, yang nggak mendengarkan ternyata Pak Edi sedang memuji Stasia nih, karena prestasinya.
Tapi meskipun tidak mendengar, katakanlah di luar melihat Mbak Stasya, ya dengan saya, dia bisa mengerti, oh itu mungkin lagi memberikan penghargaan. Dengan bahasa tubuh, dijabat tangannya, halo Mbak Stasya, saya senang sekali Mbak Tasya, prestasinya luar biasa, saya akan support terus diperhatikan Mbak Tasya ya. Oke, sangat luar biasa. Bisa dipahami? Berikan tepuk tangan dong buat Mbak Stasya. Silakan. Baik, ya. Ini, ya, yang kelima ini juga menjadi penghambat mental. Ya, dalam hal karir, orang sering berpikir begini, masuk dalam sebuah pekerjaan, ya dalam sebuah organisasi, kemudian berpikir, Pak, saya ini termasuk kaum minoritas, Pak. Ya, saya kaum minoritas. Bisa jadi Anda berpikir, wah ini laki-laki semua, saya perempuan nih. 10% saya perempuan, atau sebaliknya, ini kebanyakan perempuan, saya 10% laki-laki. Ya, warna kulit atau minoritas atau gender itu tidak menjadi penghambat dalam karir. Jadi, Bapak Ibu sekalian, baik yang di Studio 1 O Channel maupun yang berada di rumah, ya, yang membedakan Anda, yang membuat Anda berhasil, ya di kehidupan Anda, khususnya dalam karir Anda, bukan warna kulit Anda, bukan gender Anda, bukan jenis kelamin Anda, bukan tinggi rendahnya, karena tinggi banget, karena pendek banget, bukan. Tapi yang ada di dalam diri Anda. Itulah yang membedakan Anda dengan orang yang lain. Sangat luar biasa, kita sudah belajar banyak hal ya pada malam hari ini tentang bagaimana sih ya membuang hambatan mental dalam karir kita supaya kita bisa lebih maju, supaya kita bisa mendapatkan karir impian kita di posisi apapun sebenarnya Anda bisa raih, Anda bisa wujudkan. Karena sebenarnya setiap orang punya hak untuk berhasil, untuk sukses. Ya, khususnya dalam hal karir. Saya berharap bahwa pada malam hari ini kelima hal tadi, penghambat internal, ya penghambat mental yang selama ini menghambat kita untuk berhasil, untuk kita bisa mampu ya meraih impian kita di pekerjaan kita, menjalani karir kita yang terbaik, bisa hilang, bisa kita hancurkan, sehingga kita bisa mewujudkan apapun impian kita dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih. Saya lihat Anda sangat luar biasa, Anda sangat excellent. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat tim kita semua. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Kenapa dia karirnya mandek? Kenapa dia tidak bisa mencapai karir yang diinginkan? Yang terpenting bukan masalahnya, tapi bagaimana Anda menyikapi masalah tersebut.